Baiklah teman-teman sekalian, kita akan memulai materi kita. Materi pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-9 kita di materi kelas 11 berkaitan dengan pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pertemuan pertama pada materi ini, pembahasan KD 3.3, yakni menganalisa makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang materinya ini adalah materi penguatan, pendalaman dari materi sebelumnya yang kalian dapatkan di kelas di SMP yang lalu. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian wahyu, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta dalil yang mendasari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi pembahasan pertama kita untuk pertemuan pertama ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan pertama berkaitan dengan pengertian wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu secara bahasa itu berarti isyarat cepat atau bisikan halus. Sedangkan menurut istilah, wahyu adalah pemberitahuan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya, dan juga kepada para wali. Siapa para wali itu? Yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus tetapi tidak diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kalian bisa mengerjakan tugas pertama, yakni dengan menuliskan di buku kalian bagaimana 3 cara nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta 2 fungsi dari wahyu itu sendiri. Yang kedua adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat adalah pengertian iman itu artinya adalah percaya atau yakin. Sedangkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, tidak mengenal golongan, suku, ras, bangsa, dan jenis kelamin. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tujuannya agar mereka selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitab Allah wa sunnatar rasul. Artinya, ditinggalkan untukmu, kata Nabi, 2 perkara atau 2 pusaka, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam musnadnya, dan ini menjadi pegangan buat kita bahwa selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan tersesat jalan. Kitab Allah atau firman Allah terbagi menjadi 2 jenis, ada suhuf dan ada pula yang disebut dengan mushaf. Suhuf kita bisa lihat kata suhuf ada di Quran surat Al-A'la, surat ke-87 di Al-Quran ayat ke-19. Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama, yakni sahafa, artinya menulis, ya. Suhuf kata tunggalnya sahifa berarti lembaran-lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun maupun media lain. Sedangkan mushaf itu jamaknya adalah masahif, artinya kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel atau dibukukan menjadi satu bundelan atau satu buku, ya. Jadi pengertian suhuf adalah lembaran-lembaran, sedangkan mushaf adalah kumpulan dari lembaran-lembaran yang berisi kalamullah, yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rambu-rambu yang menjadi petunjuk bagi umat manusia
Jika mematuhi rambu-rambu tersebut, maka kita akan selamat di dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan, yaitu yaumil akhirah. Tujuan kita adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, bila kita tidak memperhatikan dan melanggar rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan banyak mengalami kesulitan, bahkan mungkin akan celaka dan menderita. Pada akhirnya manusia akan terbagi menjadi 4 kelompok. Ada yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang bahagia di dunia, celaka di akhirat. Ada yang celaka di dunia, dia celaka pula di akhirat. Dan yang lebih parah, dia celaka di dunia, celaka pula dia di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semua kita dijauhi dari kelompok yang keempat ini. Maka termasuk di manakah golongan kita hari ini, maka yang menentukan adalah diri kita masing-masing. Dan semoga insya Allah kita sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah dalil berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas tentang dalil tentang kitab-kitab Allah, kita harus mengetahui dulu bahwa kitab yang Allah SWT turunkan kepada para nabi itu ada 4 kitab. Yang pertama adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Zabur alaihissalam. Taurat yang turunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada Zabur yang turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalil tentang Al-Quran itu sendiri terdapat di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Yang saya akan angkat adalah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat kedua dari Al-Quran, ayat kedua dari Al-Baqarah yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Untuk hal ini, teman-teman silakan buka tugas yang kedua, yakni teman-teman mencatatkan nanti di buku tugas berkaitan dengan carilah dalil beserta artinya yang berkaitan dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi silakan cari dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keberadaan kitab tersebut, Taurat, Zabur, dan Injil. Teman-teman sekalian, ya, jadi tugas pada hari ini ada tugas pertama dan tugas kedua ya. Jadi mungkin sekian penyampaian kami untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang lain. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.